datang di e-learning Telkom University bersama saya Ica Istiawahyuni dalam mata kuliah Pembelian dan Perencanaan Media dengan kode mata kuliah COH3J3. Pada setiap pertemuan dalam e-learning ini akan terdapat 7 video yang akan membahas mengenai materi-materi seputar bagaimana tahapan dalam perencanaan dan pembelian media, tugas, forum serta kuis yang harus Anda kerjakan sesuai dengan arahan pada setiap minggunya. Link eksternal juga disertakan sebagai acuan untuk membantu teman-teman memahami materi. Selamat belajar bersama dalam e-learning pembelian dan perencanaan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep umum perencanaan media. Pada dasarnya, perencanaan media diperlukan untuk memformulasikan pembelanjaan media dengan prinsip exposure sebesar-besarnya dengan budget sekecil-kecilnya. Iklan melalui media massa biasanya membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Jika media yang dipilih tidak dapat menyampaikan pesan dan tidak dapat memberikan efek yang maksimal, maka budget media yang dikeluarkan perusahaan akan menjadi sia-sia. Perencanaan media biasanya dilakukan untuk periode waktu pembelian antara 3, 6, sampai dengan 1 tahun ke depan. Konsep pembelian media yang baik adalah yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Maka dari itu kita mengenal istilah Integrated Marketing Communication. Dalam konsep ini, satu ide atau biasa kita sebut dengan main idea diintegrasikan dalam beberapa tools AMC. Implementasi perencanaan media adalah tahapan media yang tepat untuk digunakan dalam penyampaian pesan. Perencanaan media juga harus mengkoordinasikan strategi pemasaran dan aspek-aspek lain dari strategi periklanan. Pekerjaan yang bertugas memilih media disebut sebagai media planner. Pekerjaan ini terlihat seperti pekerjaan yang mudah dan sederhana. Tapi sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang panjang dan penuh dengan ketelitian. Pekerjaan ini dimulai sebelum dan sesudah masa kampanye suatu brand. Pemilihan media sangat bergantung pada sifat atau karakteristik masing-masing media. Media planner harus mempertimbangkan secara cermat karakteristik dari masing-masing media. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Advertising is a sales tool that enables you to get in front of a massive number of prospects in one fell swoop with a message that informs, influences, and/or persuades prospects to want your brand. Put together a multimodal campaign that mixes various media, and you can extend your reach into multiple markets, niches, and locales. As you do, you will set the stage for your sales team to call on prospects or reinforce your brand with existing customers. First, you need to learn what advertising and media buying are all about. Advertising is a dual-platformed marketing tool. On one level, it is an exercise in copywriting and creative message development. But great copy and creative art must physically connect with customers before they can do their work. So, advertising's other platform addresses message dissemination, getting the word out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kedua e-learning Telkom University mata kuliah Pembelian dan Perencanaan Media dengan subbahasan Tools Integrated Marketing Communication dengan saya Ica Istiawahyuni. Dalam pembelian dan perencanaan media, Tools Integrated Marketing sangatlah penting. Beberapa tools yang terdapat dalam Integrated Marketing Communication adalah periklanan, event, personal selling, sales promotion, sponsorship, word of mouth, public relation, dan point of purchase communication. Beberapa tools yang terdapat dalam Integrated Marketing Communication adalah periklanan, event, personal selling, sales promotion, sponsorship, dan word of mouth. Pada satu periode perencanaan media, tools AMC ada yang dikategorikan sebagai main tools dan ada juga yang dikategorikan sebagai support tools. Main tools di sini adalah media utama yang digunakan perencanaan media.
Contohnya pada pagelaran Asian Games, main tools yang digunakan adalah event. Sedangkan support tools yang dipakai adalah periklanan, personal selling, sponsorship, dan PR. Pemilihan main tools dan support tools sangat ditentukan oleh tujuan perencanaan dan pembelian medianya. Tujuan perencanaan media bisa bermacam-macam. Beberapa di antaranya adalah menciptakan brand awareness, menciptakan brand engagement, dan juga brand loyalty. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang definisi dari beberapa tools AMC. Pertama, yaitu tentang personal selling. Personal selling adalah bentuk komunikasi antar individu, di mana penjual mengirimkan dan mempersuasi calon pembeli untuk membeli produk atau jasanya. Yang kedua yaitu iklan. Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan pemasar untuk menyampaikan pesan kepada konsumennya. Periklanan adalah mengirimkan pesan dengan harapan target market akan bereaksi dengan cara tertentu. Yang ketiga yaitu sales promotion. Sales promotion terdiri dari semua kegiatan pemasar yang mencoba mendorong terjadinya kegiatan pembelian suatu produk. Contoh promosi penjualan yang berorientasi konsumen itu contohnya adalah kupon, sampel produk, undian, gitu juga dengan potongan harga setelah pembelian. Keempat yaitu sponsorship marketing. Sponsorship marketing adalah salah satu cara mempromosikan perusahaan dan merek dengan kegiatan tertentu. Tools ini biasanya digunakan sebagai support tools pada event. Kelima yaitu word of mouth. Pada tools ini, naratif advertising memiliki peranan yang sangat penting. Konten marketing menjadi tren pemasaran dengan pertumbuhan tercepat terutama di ranah digital. Tools keenam adalah event. Event merupakan bentuk kegiatan offline yang paling sering dilakukan. Biasanya, kegiatan event lebih mengedepankan adanya interaksi antar audiens. Event yang menciptakan interaksi dan engagement disebut dengan aktivasi merek. Tools ketujuh adalah PR. Tools PR bertujuan untuk menciptakan publisitas. Dengan publisitas yang positif, maka akan menciptakan citra atau image yang positif juga. Untuk lebih jelasnya, kita sama-sama lihat video yang berikut ini. Hello and welcome to marketing91.com. Let's start with understanding Integrated Marketing Communication or IMC. IMC is defined as a marketing mix element used to inform, persuade, and remind people about an organization and/or its products. IMC plays an important role in the marketing of goods and services. It is used to influence customer behavior in favor of the product. Some important objectives of IMC are as follows. Awareness. The primary objective of IMC is to create customer awareness to survive market competition through techniques such as advertising, publicity, and personal selling. The next objective of IMC is brand loyalty. Brand loyalty involves customers making repeat purchases and recommending a brand to others. A company can develop brand loyalty through sales promotions, effective personal selling, and timely, efficient direct marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ketiga e-learning mata kuliah pembelian dan perencanaan media Telkom University dengan subbahasan branding bersama saya Ica Istiawahyuni. Dalam pembelian dan perencanaan media, branding tidak kalah pentingnya. Konsep branding sangat erat hubungannya dengan aktivasi merek. Istilah ini semakin berkembang dengan adanya perubahan paradigma dari komunikasi linier ke komunikasi dua arah yang lebih dinamis. Aktivasi merek bertujuan untuk menciptakan engagement antara brand dengan target marketnya. Tools Integrated Marketing Communication yang kita bahas pada video kedua dapat menjadi sebuah aktivasi merek ketika tools yang digunakan mendorong customer untuk melakukan sesuatu untuk brand. Aktivasi pada tools AMC bertugas menghidupkan makna pesan dan cenderung mengaktifkan multisensory effect yang harus dapat dialami untuk menciptakan emosi dan sense of social. Untuk dapat lebih memahami materi ini, mari kita saksikan video yang berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video keempat e-learning mata kuliah pembelian dan perencanaan media Telkom University dengan subbahasan Research. Bersama saya Ica Istia Wahyuni. Dalam pembelian dan perencanaan media, tools riset tidak kalah pentingnya. Riset media dilakukan untuk memastikan bahwa karakteristik audiens pada sasaran media periklanan dapat ditentukan hingga muncul perhitungan rating yang dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan. Fungsi-fungsi dari diadakannya riset dalam sebuah aktivasi pemasangan iklan terdiri dari yang pertama adalah sebagai indikator awal. Hasil dari adanya riset periklanan dapat menjadi ukuran efektivitas iklan pada tahap sedini mungkin. Apabila deteksi dini ini menunjukkan hasil yang positif, maka memungkinkan pemasar untuk mempercepat proses perkembangan sehingga iklan dapat lebih cepat bergerak. Yang kedua adalah evaluasi pada capaian product life cycle. Apabila sistem pengukuran periklanan berjalan secara ideal, maka potensi iklan untuk menghasilkan tujuan penggunaan media akan memiliki peluang yang lebih besar untuk tercapai. Yang ketiga adalah memenuhi reliabilitas dan validitas. Pengukuran periklanan dapat dipercaya apabila percobaan yang diulang memberikan hasil yang sama. Selain itu, ukuran ini baik juga untuk memprediksi kinerja pasar yang sebenarnya. Yang keempat adalah faktor efisiensi dan efektivitas. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menilai periklanan, maka akan semakin besar budget yang dibutuhkan. Namun, lain halnya apabila telah ada penilaian efektivitas periklanan yang dimulai sebelumnya sehingga dapat menghemat waktu. Untuk dapat memahami materi ini, mari kita simak video yang berikut ini. I'm fat. Wow, I'm fat. She's only 19 years old? What am I doing with my life? Hey, 2 likes. Nice. Do I like this photo? Does she really need more likes? Hey, I hope I'm gonna be invited to the wedding. What? 1 more like. Nice. Welcome to the internal monologue of a typical social media scroll. A monologue that so many of us have every day, but we don't talk about it. In fact, many of us can't even recognize it happening. I'm Bailey Parnell, and I'm going to talk to you about the unintended consequences social media is having on your mental health. I'm going to show you what's stressing you out every day, what it's doing to you, and how you can craft a better experience for yourself online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelima e-learning mata kuliah pembelian dan perencanaan media Telkom University dengan subbahasan budgeting. Bersama saya Ica Istia Wahyuni. Dalam pembelian dan perencanaan media, budgeting adalah tahapan yang memiliki kontribusi yang sangat penting. Terpilihnya suatu media bergantung pada riset media dan informasi yang dimiliki oleh perencanaan media mengenai ukuran, profil halayak, serta budget. Saat ini, pembelian media tidak hanya bergantung pada satu media saja. Tahapan penentuan budget dilakukan dengan cara yaitu: pertama, melakukan pemilihan media yang memenuhi prinsip budget sekecil-kecilnya namun memiliki exposure yang sangat besar. Penggunaan media yang berulang dan dengan jangka waktu yang panjang lebih diutamakan pada pembelian media. Hal ini disebabkan media buyer dapat mendapatkan diskon pembelian atau bonus penempatan media pada media yang sama. Beberapa media sering memberikan potongan harga untuk perusahaan yang melakukan pembelian media secara langsung. Perusahaan-perusahaan swasta atau para pengiklan kecil umumnya lebih memilih untuk membeli media secara langsung. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan budget yang dimiliki. Untuk dapat lebih memahami materi ini, mari kita simak video yang berikut ini. So how much should you spend on marketing? In this video, we break down 6 tips on how you can determine just that. Hi, I'm JB with Marketing 360, and we help small businesses grow with our marketing and design, talent, technology,
technology through our #1 marketing platform, Marketing 360. We call marketing and design math. We love math. And hopefully these videos will help you fall in love with math too. So make sure to follow us to learn tips, tricks, and strategies to grow your business and fuel your brand. So how much should you spend in marketing? You know, this is a question that we hear a lot, and the short answer is if you're getting a positive return, as much as you can, right? If you're getting a positive return, if I'm giving you $1 and you're giving me 2 back, you just want to put as much into it as you can. But the question is, when you're starting, where do you start with? What's a good starting point? And so let's talk about 6 tips on how you can maybe determine a good starting point for your marketing budget for your brand. Let's check it out. So tip number 1 is to go with what Harvard Business School put a report out on many years ago, which is to invest between 7 and 15%. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu lagi pada pokok bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.